Jadi tadi tuh aku udah bilang di PM kalau aku udah selesai ngerjain tugas, aku pengen live. Tapi tuh aku coba bilang kayak semoga sempet, apa sih ya, aku semoga sempet apa semoga keburu gitu. Terus ya udah, aku baru selesai, jadi yaudah aku baru mulai live nya malam. Terus aku tumben live. Ini Tempuk Pramuka nggak mau, bukan hari Rabu. Kalau hari Rabu aku mau. Sekarang hari Kamis, maksudnya malam Jumat ya. Guys, malam Jumat. Apa? Ini barusan di sebelah ada gimmick pakai VR. Siapa Delin lagi kah? Malam buat yang Depok aja. Iya, boleh deh, boleh. Aku bingung deh, besok pagi aku harus menyapa warga mana ya? Depok hujan guys, hujan. Jaksel please. Terlalu easy. Maksudnya kan kayak hari ini Jaktim, kemarin kan udah Tangerang, Jakarta. Yang lain dong besok. Jogja yang jauh. Ya udah, lihat mood aku besok. Kalau misalnya besok aku kayak Jogja itu, oke, let's go Jogja. Kota sendiri lah. Depok kan, Depok udah di hari pertama Sonichi. Anin suruh Ice Bear meet and greet sama kamu, Nin. Ice Bear bukannya ini ya? Makasih ya Kak Majid Kunin. Hah? Sumpah Majid Kunin. Sumpah aku dulu familiar dengan nama Majid Kunin. Kayaknya aku masih inget deh. Sumpah dulu kayak sering banget Majid Kunin. Kayak sekarang baru muncul lagi Kak Majid Kunin itu. Izin apa? Abis kegiatan kah, Nin? Aku kuliah dari jam 9:30 sampai jam 12. Itu matkul pertama. Terus istirahat tuh. Terus gini deh, aku bakal menceritakan keseharianku hari ini, agenda akhir tahun. Lihat nanti, sumpah, lihat nanti, stay tune pokoknya. Oke, breakdown satu persatu. Jadi aku bangun tadi, aku tuh masak alarm jam 6. Jadi gini, oke, ini ceritanya panjang. Jadi sebenarnya ada tugas disuruh bawa snack yang mood aku tuh itu dari kemarin aku susah banget carinya gitu. Terus aku kayak semalam karena aku udah hopeless nyari kemana-mana nggak ada, jadi aku kayak mikir, udahlah besok pagi aku akan bangun lebih pagi untuk mencari snack itu. Udah tuh aku pasang alarm. Biasanya tuh aku kalau misalnya aku kuliah 9:30, aku baru bangun jam 8 atau enggak setengah 8 gitu. Terus hari ini aku pasang alarm jam 6, 6.15, 6.30, 6.45, jam 7, pokoknya gitu. Terus karena sebenarnya alarmnya bunyi guys, tapi aku kayak tar dulu gitu, kebablas sampai jam berapa ya, kayaknya jam setengah 8 deh. Ya udah, kayak itu sama aja kan, aku kayak bangun seperti biasa. Jadi aku ya udah bangun dengan kayak udahlah gitu. Untungnya tuh hari ini hari ini tuh akuntansi guys. Jadi sebenarnya aku rada takut kalau misalnya akuntansi tuh aku datang kuliahnya telat. Cuman kalau kayak cuman dasar-dasar bisnis gitu-gitu doang, aku kayak
nggak apa-apa gitu loh datang telat karena kayak dosennya santai gitu. Terus yaudah nih aku bangun 7:30, dah pas aku jalan kayak 8:30. Ya aku tuh kalau siap-siap tuh kayak cuma 1 jam gitu deh. 8:30 aku jalan, gading 8:30 kurang 10 kayaknya. Aku jalan tuh aku udah kayak, untungnya aku naik ojol, jadi aku bisa mencarinya dengan kayak gampang snack itu. Terus ya udah aku kayak bilang ke bapaknya, "Pak, nanti saya mau mampir ke toko ini, pokoknya saya mau cari satu snack gitu kan." Terus kayak gitu kayak bapak, "Oke." Tiba-tiba toko yang aku mau tuju ini tutup. Terus aku yang kayak oh my god. Terus kayak ada agen gitu, nggak tahu deh, iya sampai kayak agen pertama, makasih Kak Majid Kunin, agen pertama kayak aku bilang, jam berapa itu tutup? 8:30. Ya 8:30 kayak belum buka gitu, nggak tahu deh. Terus aku ke agen yang pertama itu nggak ada. Terus aku deh kayak aduh gimana nih, nggak ada. Aku masa itu kayak udah deadline-nya hari ini, terus aku udah harus mau kuliah juga, terus udah kayak gitu. Aku nggak tahu lagi mau cari kemana, jadi aku cuma diem doang kayak gitu. Terus bapaknya tiba-tiba kayak, "Halo Kak, salam kenal." Ya salam kenal. Iyalah. Terus udah kayak gitu aku lagi kayak diem aja nih, bapaknya kayak bapaknya minggir. Terus kayak, "Kamu ke toko yang ini nggak?" gitu. Terus aku kayak, ini kayak agen yang sangat besar. Terus aku yang kayak oke Pak, bentar ya gitu. Tapi aku masuk tuh dengan kayak udah berat hati gitu loh guys, yang kayak nggak ada nih, pasti nggak ada gitu. Terus aku bilang ke mbaknya, "Mbak, ada ini nggak?" Terus kayak, "Ada Kak, di sebelah situ." Terus kayak aku kan kayak mager nyarinya gitu kan, pas udah ke bagian section yang snack itu aku tuh kayak aku mager nyari yang kayak mana gitu. Jadi kayak ada mas-mas lagi kayak ngestok bareng gitu. Terus aku kayak, "Mas, ada ini nggak?" Terus kayak, "Ada Kak, itu," gitu kan. Terus ada mbak juga lagi kayak ngestok gitu. Terus yang kayak gitu kayak aku mau ngambil susah nih kan gitu. Terus kayak aku kayak mau ngambil susah gitu. Terus kayak gitu akhirnya si mbaknya kayak mengambil gitu, mau mengambil. Terus dia ngambil tapi salah varian gitu loh. Bukan salah varian, sebenarnya varian apa aja, cuman aku nggak mau varian itu. Terus kayak aku bilang, "Mbak, bukan yang itu, yang satu lagi yang coklat," gitu kan. Terus kayak mbaknya kayak, "Hah, yang mana nih Kak, yang mana?" Kayak sedangkan yang coklat tuh kayak sisa 2 doang tapi paling bawah gitu. Terus kayak mbaknya, "Yang ini," gitu. "Iya Mbak, yang itu." Terus kayak rada susah gitu ngambilnya, tapi akhirnya mbaknya ngambilin. Tapi gini guys, enggak. Semalamnya aku tuh bilang ke temen aku kayak, "Guys, cari snack ini susah banget." Di grup kelas. Terus teman aku yang satu ada yang ngomong gini, "Di sini nitip aja di gua," gitu kan. Harganya 23.000 gitu. Terus aku yang kayak oke. Terus aku yang kayak langsung transfer ke dia, "Oke, bentar ya, OTW ke tokonya." Terus ada lagi satu temen aku yang ngechat kayak PC gitu kayak, "Ada nih di gue 20.000 gitu." Terus aku yang kayak kayaknya tidak jadi karena aku udah nitip ke yang teman satunya kan, walaupun kayak harga lebih mahal tapi kan gak enak ya cancelnya gitu. Terus ternyata teman aku yang menawarkan 20.000 ini hanyalah iseng, dan ternyata dia gitulah, pokoknya nggak jelas. Terus kayak gitu yang 23.000 ini tiba-tiba kayak setengah jam kemudian nelfon aku kayak 3 kali 4 kali gitu. Terus "Nin, nggak ada nih, tokonya tutup nggak jadi ya, gue refund ya." Terus aku kayak astagfirullahalazim, kirain aku kamu adalah lifesaverku, ternyata tidak gitu kan. Sudah lanjut yang tadi pagi yang oke. Jadi aku kan nyari sendiri tuh era, terus ada nemu kan tuh kan. Inget ya guys, semalamnya temen aku bilang 23.000, sedangkan aku beli di agen itu cuman 19.000. Berarti dia
enggak, mungkin kan itu kan kayak toko yang tidak kalau aku kan beli di agen justru lebih murah kan, 19.000. Mungkin di tokonya dia naikin kayak 4.000 atau something kayak. So aku sangat bersyukur karena aku kayak dapat harga lebih murah, terus kayak akhirnya dapet, terus ya udah sih gitu. Terus mana aku keluar toko dengan senang hati, tapi pas keluar toko gerimis sama yang kayak ujian hidup apa lagi ini ya Allah, itu kayak tapi nggak apa-apa, aku pakai jaket sebenarnya kayak gerimis malu gitu, kayak gitulah pakai. Jadi kayak aku udah pakai helm, pakai jaket, udah ya udah sih gitu aja gitu. Tapi untungnya gerimis doang gitu. Gerimis. Terus udah selesai itu. Oke, akhirnya aku kan buru-buru tuh ya, kuliah tuh aku masuk kampus aku buru-buru gitu kayak wah oke. Terus pas aku naik lift, aku bertemu dengan satu orang temen aku. Terus dia juga dari Depok gitu. Oke. Terus dia itu udah aku kayak ketemu dengan dia satu lift dan blablabla. Terus aku bilang kayak semoga kita nggak telat ya gitu. Terus kayak pas aku mau belok ke kelas aku, depan tangga ada dosen aku. Jadi aku kayak aduh bapaknya belum masuk gitu kan. Tapi aku kayak sambil lari nih, sambil mau ngelewatin bapaknya, sambil kayak pak gitu, kayak menunduk gitu, terus lari ke kelas gitu. Jadi kayak aku sampai duluan sebelum bapaknya gitu. That's the point. Terus udah belajar akuntansi yang sangat pusing itu. Terus kayak ya udah sih. Terus kayak untungnya kayak ada kuis mendadak gitu, jadi kayak ya udah tetap dapat nilai gitu ya gitulah. Makasih Kak Dinda Putri, heboh. Terus udah nih kuliah sampai jam 12. Oh enggak. Tadinya tuh kayak ada sedikit drama dulu gitu loh, kayak guys kalau misalnya nge-like bilang ya. Jadi jadi kan itu kan kita kayak harus ngerjain jurnal gitu kan, jurnal umum gitu. Terus ya udah temen aku kayak udah ngetekin gitu loh, kayak makasih Kak Dinda. Tadi dulu ya Kak Dinda, cerita dulu. Terus udah kayak gitu kayak dari tanggal 1 sampai tanggal berapa gitu, kayak banyak jurnalnya. Kayak temen-temen aku tuh heboh banget yang kayak pas saya tanggal 1, pas saya tanggal 3, pas saya tanggal 10, saya 19 yang pertama, saya 19 yang kedua gitu kan. Terus aku dengan kayak berat hati kayak yaudah Pak, saya nomor 31, maksudnya saya tanggal 31 paling akhir gitu kan. Terus tapi chairmate aku sebelah aku nih, kayak bukan chairmate sih, maksudnya teman sebelah doang, karena kan kalau kursi kuliah kan begitu ya. Terus teman sebelah aku kayak gini, Nin, kamu ngerjain 21 yang awal, aku 21 yang keduanya ya. Terus aku yang kayak oke gitu. Terus aku emang tahu jawabannya juga, jadi kayak aku bilang kayak oke gitu. Terus kayak dia, temen aku yang langsung bilang, Pak, pokoknya saya sama Anin ngerjain tanggal 21 ya. Terus kayak oke, kata bapaknya gitu kan. Jadi aku tidak jadi tuh ngerjain yang tanggal 31. Udah sepanjang temen aku mengerjakan, tiba-tiba udah jurnal tanggal 20 itu bapaknya ngelihat jam, udah jam 11:30. Aku sebenarnya selesai kuliah tuh jam 12 gitu, udah 11:30, tapi itu belum absensi dan bla 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 deh. Terus ya udah pas udah 11:30 bapaknya gini, oke terakhir nomor 20 ya. Tidak terima dong. Tidak terima, karena saya tanggal 21. Masa saya di skip? Nggak mau. Masa saya nggak ada nilai? Nggak mau Pak, nggak mau. Terus udah kayak gitu, aku sama temen aku kayak Pak, perjanjian kita tadi, saya sama Anin ngerjain nomor 21 tanggal 21. Terus yang gitu kayak bapaknya kayak terus kayak sebenarnya tuh 21 tuh ada 3
ada 3, tapi aku ngerjain yang awal, temen aku yang kedua. Terus 21 yang ini tuh juga nggak ada yang ngerjain gitu kan. Terus ya udah bodo amat mau diterima bapaknya apa enggak, aku tiba-tiba maju aja, kayak aku langsung kayak baca soalnya gini, Pak gini ini jawabannya ini bener kan Pak gitu kan. Terus kayak bapaknya kayak iya bener. Terus aku tuliskan, terus kayak ani dia catat gak gitu kayak. Ini adalah namanya berburu nilai dengan ambisi yang kuat gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya tanggal 21 itu tetap berjalan, tapi 21 yang ketiga sampai 31 tanggal 31 itu harus ngerjain sendiri. Kayak oke, sisanya kalian kerjain sendiri ya, saya mau absen dulu gitu. Terus kayak aku kayak alhamdulillah, yang penting aku udah maju, udah dapet nilai gitu. Udah tuh selesai. Itu selesai kuliah jam 12. Udah abis itu aku makan ini yang warga PM udah tau duluan aku makan apa, minum apa. belum tamat masih panjang ceritaku. Itu baru sampai jam 12. Udah tuh aku makan, aku bingung kan, aku tuh kayak nggak tahu deh makan apa gitu. Jadi aku melihat sotomi, yaudah aku beli sotomi. Terus ternyata surprisingly enak kayak aku makannya kayak dengan sumringah gitu, dan abis aku kayak makan nasinya dengan habis gitu. Terus aku minum jus. Terus pas lagi mau beli jus, jadi tuh ada satu teman aku yang cermate aku ini, dia partner beli jus bareng aku. Jadi kayak kemana-mana nih kita harus beli jus, kita hidup sehat gitu kan. Ya udah aku akhirnya ke tempat jus. Tapi sehari-hari biasanya tuh aku beli jus strawberry sama banana. Cuman hari ini aku kayak pengen kombinasi yang lain nih. Soalnya kemarin aku udah nyobain mangga banana. Terus udah kan, hari ini aku mau nyobain yang lebih sehat gitu kan. Terus aku tuh awalnya pengen orange sama apple doang kan. Pas aku ke toko jusnya, ke tempat jusnya, itu banyak banget kan buahnya. Terus aku langsung kayak gini, apa aku campur aja ya tomat, wortel, jeruk, apel. Temen aku yang sebelah aku shock, nggak usah macem-macem, udah dua aja mixnya gitu kan. Terus kayak gitu, kayak mungkin nih kayak pusing gitu kan, kayak requestan jus aku kayak ribet gitu misalnya gitu. Terus kayak dia bilang udah dua aja itu kan. Apa ya mendingan tomat pakai wortel atau tomat pakai ini tuh. Udah balik ke settingan awal, udah akhirnya ya udah belinya orange sama apple. Terus enak, ya udah gitu. Terus udah tuh kan, aku lagi makan soto mie. Udah detik-detik terakhir, temen aku yang partner jus aku ini orangnya teledor, lupa mulu naruh barang di mana, tempat minum ketinggalan, apapun ketinggalan deh pokoknya. Terus tiba-tiba lagi sepanjang makan dia ngomong gini, training gue kayak ketinggalan di atas deh, di kelas, di bawah kursi gitu kan. Itu training buat dipakai besok, itu kayak ada acara gitu besok. Jadi kayak itu pun dia trainingnya minjem ke temen aku. Udahlah, dia langsung menembak aku, Nin mau temenin nggak gitu. Sebagai teman yang baik hati dan tidak sombong dan murah senyum, amanah, nggak boleh. Udah aku yang kayak iya oke gitu. Ya udah aku kayak ya karena ini orang tuh kayak sehari-hari sama aku mulu gitu kan. Jadi aku kayak oke gitu. Tapi aku nggak expect dia bener-bener ngajakinnya setelah aku makan banget, yang kayak karena itu udah mepet ke jam matkul selanjutnya juga kan. Jadi udah tuh aku makan soto mie udah abis nih, kayak paling baru semenit apa 2 menit aku diem, dia juga udah abis tuh ayam penyet dia. Terus dia langsung berdiri terus kayak, Nin ayo. Terus aku astagfirullahalazim, ini makanan belum turun, lu udah suruh gue jalan gitu. Terus kayak buruan cepet, ayo kita ke atas gitu, daripada itu training ntar berpindah tangan ke orang lain.
Oke, let's go. Nih orang, aduh nggak ngerti lagi deh aku. Dia lari guys, otomatis saya ikut lari dong. Terus aku deh kayak bisa nggak lari nggak gitu kan. Terus udah tuh udah ketawa kan, ngakak, mungkin kayak ya iyalah orang habis makan disuruh lari gitu kan. Gitu akhirnya aku kayak agak jalan pelan, dia juga jalan pelan, tapi dia kayak masih ketawa-tawa gitu. Setelah ketawa-tawa itu tiba-tiba dia bentar enek gitu sama ya. Itu adalah karma. Orang baru makan disuruh lari, gimana nggak enek? Aku nggak enek sih, aku kayak biasa aja gitu. Dia orang tiba-tiba enek, tadu jalannya pelan-pelan, enek gitu. Dari tadi siapa yang nyuruh lari-lari gitu kan? Enek salah siapa? Salah Anda gitu loh. Terus saya kayak ya udah tuh, akhirnya kita jalan pelan nyampe kelas itu. Terus kayak kita tanpa basa-basi, untungnya itu kelas itu tuh dipakai sama anak manajemen juga, cuman kelas lain gitu. Aku udah takut kalau misalnya itu isinya cutting gitu kan. Udah kita masuk, kita ambil, udah kita keluar. Udahlah kita ke kelas selanjutnya. Udah kelas selanjutnya dosennya agak lama datangnya. Ya udah kita kayak pasang musik dan lain-lain, udah seperti biasa gitu. Terus masalahnya tuh guys, kalau misalnya matkul 3 SKS tuh kan lama banget ya. Yang kayak aku tuh dari jam 12 sampai jam setengah 12.50 sih, 12.50 sampai jam 15.20. Itu kan kayak lama banget ya. Kayak udah tuh aku kan anaknya nggak pernah cabut gitu nggak pernah kan. Terus aku tuh ya udah enjoy aja, aku udah nyatet semua materi yang di PPT gitu. Udah lama-lama boring kan gitu, boring. Ini temen aku nih dari jam 2 sampai jam setengah 4 nih ada aja nih yang keluar ke toilet, tapi dua orang, tapi kayak jedanya 10 menit. Kata aku, ini orang ngapain nih? Itu kan kayak ada jiwa-jiwa terhasut gitu kan. Udah menunjukkan pukul jam 3 atau jam 3 kurang gitu. Aku udah gabut banget kan di situ, udah kayak udahlah, udah selesai ini kan. Aku udah, terus aku yang kayak ada satu temen aku yang belum ke toilet nih, barisan aku juga. Terus aku yang kayak mau ke toilet gak? Terus dia dengan kayak iya bentar ya. Aku kayak ya udah, kirain aku tuh kayak beneran bentaran gitu kan. Bentar ya gitu. Sampai setengah 4 dia enggak ngajakin aku ke toilet. Aku mau ngajakin juga kayak enggak jadi, udah enggak mood cabutnya gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku mengikuti kelas dengan baik. Terus aku kayak nanya-nanya ke ibunya. Oh enggak sih, jadi nggak tahu tadi lagi bahas apaan gitu kan. Terus ibunya ngomong tentang Makassar gitu. Terus aku ya udah, aku karena di situ kan kayak udah stres banget ya, udah yang kayak aduh udah capek deh belajar gitu kan. Ya udah aku bilang, aku asbun aja gini, Bu saya juga Bu orang Makassar gitu. Terus enggak sih Bu, saya ini orang Bugis gitu kan ya. Terus ibunya nanya, aku nggak menyangka ibunya yang kayak bener-bener menanggapi aku kayak, kamu Bugis mana gitu kan ya. Bugis mana? Aku kan nggak pernah tahu ya ibuku Bugis mana. Aku cuma tahu Bugis, ya udah orang Bugis gitu kan. Terus yang kayak Bugis mana? Bugis daerah mananya itu? Hah? Apa nih, harus jawab apa nih? Saya nggak tahu Bu gitu kan. Bugis Makassar apa Bugis? Nggak tahu deh Bu, pokoknya Bugis deh pokoknya. Terus udah kayak gitu, oh gitu, kamu bisa bahasa Bugis gak gitu. Wah, ditantang, disuruh kayak ngomong Bugis kan. Panik dong, kayak enggak Bu, nggak bisa nggak jadi gitu. Temen aku yang di belakang udah ketawa-tawa aja yang kayak aduh, di orang mungkin kayak capek ya ngelihat aku begitu. Terus
ya udah, kayaknya mungkin abisnya aku bakal nanya ke mami aku kayak, oh dijawab langsung. Oke, besok aku akan bilang ke dosenku Bugis Sengkang. Oke. Terus udah tuh, terus udahlah pokoknya gitu. Lumayan seru perkuliahanku, tapi belum sampai situ aja. Selesai kelas, ternyata aku ada rapat, kayak aku ada ikut sesuatu gitu, terus kayak harus ikut rapat pertamanya. Terus ya udah tuh, temen-temen aku ini kayak, aku tuh sebenarnya kayak pengen deh nyemil dulu gitu, cuman nih orang-orang tuh sangat tepat waktu, jadinya kayak mereka langsung ke atas, kan nggak mungkin ya saya sendiri nanti ke atasnya. Jadi kayak ya udah, mari kita tahan, pengen nyemil ini, jadi ya udah kita ke atas. Betul. Terus rapat gitu kan, kayak awalnya bilang 30 menit doang kok guys, 30 menit, 1,5 jam nggak kelar-kelar itu. Terus aku yang kayak oke, gitu, udah mengikuti enjoy. Terus setelah itu kayak ya Allah lapar banget gitu kan, akhirnya pulang. Habis selesai rapat itu makan mie ayam. Habis makan mie ayam pulangnya macet banget, masya Allah, kayak macet, hujan. Enggak sih, udah nggak lapar, saya udah makan mie ayam. Terus tapi ini di tukang mie ayam ada tragedi juga kan. Aku gini ya, jadi tuh sebenarnya tuh kayak makanannya banyak kan, mie ayam tuh ada 2 atau 3 yang jual gitu. Cuman aku pengennya mie ayam yang sebelah sana, ada namanya mie ayam jamur. Iya kayaknya mie ayam jamur gitu. Iya deh pokoknya itu. Terus aku bilang ke temen aku, kita beli mie ayam jamur aja yuk. Cuman temen aku yang satu ini, jadi tadi bertiga. Temen aku yang satu nih bilang dia mau mie ayam biasa aja, aku pengen mie ayam yang jamur. Temen aku yang ini nih partner jus aku pokoknya selalu ada partner jus aku, kayak ya udah temenin aku ke tempat mie ayam jamur, tutup. Ya udah dong, mau nggak mau kita pesen mie ayam yang biasa itu. Udah, mana baksonya habis gitu kan. Aku udah bilang nih, Pak mie ayam 1 ya, diantar ke situ gitu. Udah nih, temen aku yang awal tadi mie ayamnya udah datang duluan kan, dia emang udah lagi makan tuh gitu. Terus aku gini kayak, loh kok ini mie ayam aku, makasih ya Kak Rangga, mie ayam aku nggak jadi nih gitu kan ya, masih kayak 5 menit gitu. Terus yang kayak aku bilang nih ke partner jus aku tuh orangnya kayak 11-12 sama aku, kayak gitu deh pokoknya, tapi dia kayak agak lebih gitu deh pokoknya gitu kan. Makasih ya Kak Raditku. Terus akhirnya aku ini bilang ke partner jus aku ini kayak, kayaknya ke situ lagi yuk, kayaknya mie ayam aku belum dibuat gitu. Terus dia bilang kayak, udah tenang aja, nanti diantar kok, tadi kan kita udah bilang gitu kan, bentar lagi diantar gitu kan. Aku nungguin aja tuh kan, aku ngeliatin aja tuh tukang mie ayam tuh, dia nganterin kemana kok udah diantar semua, kok aku enggak gitu kan. Capek kan aku ngomong sama partner jus aku ini. Ya udah akhirnya aku jalan sendiri. Pak mie ayam saya mana Babe? Yang mana ya? Itu kayak untung saya nyamperin gitu kan. Yang itu Pak yang tadi saya bilang ke situ. Oh iya, segera Neng, segera bentar ya. Nih udah jadi gitu. Jadi tapi baru ngambil mie-nya, baru ngambil kuahnya gitu kan. Itu belum jadi Pak namanya gitu. Terus saya kayak, ya udah anterin sana ya Pak itu. Terus udah tuh balik aku bilang, bener kan punya gue belum dibuat gitu kan. Masalahnya tuh mie ayam udah tinggal dikit guys, maksudnya udah tinggal kayak 3 atau 2 porsi lagi gitu. Kayak aku ngeliat display mie-nya gitu kan, aku panik ya kalau aku nggak makan kan, aku kayak salah lu nih gitu. Terus akhirnya aku kayak, dia kayak dia ketawa-tawa doang tuh, emang orangnya ketawa mulu deh, semuanya diketawain sama dia. Terus aku yang kayak,
Dia kayak tau-tau gue kira udah dibuat gini, enggak belum gitu. Makasih ya Kak Rangga. Terus ya udah akhirnya meme datang tapi lama aja gitu. Makasih Kansor. Ya udah gitu. Terus sebenernya tuh aku tahu kayak baksonya udah habis, tapi aku kayak bilang ke abang gitu, baksonya habis ya bang gitu. Terus kayak basa-basi gitu yang kayak iya habis nih Kak, besok lagi kayak padahal aku kayak nggak peduli juga sih kayak ya udah gitulah. Mie ayam di Jakarta berapa nih? Nggak tahu, tadi aku beli berapa ya? 20 kayaknya, 20 apa berapa sih? Nggak tahu. Nah, Nin besok aku ambil rapor kali. Cerita epic mie ayam, nggak bisa aja. Dia maunya dipanggil Ice Bear, disuruh dia meet and greet sama kamu. Hai, yang namanya Ice Bear ini pokoknya titip dari Kak Coko Potter. Dibilang Ice Bear harus meet and greet sama aku. Bukan aku yang nyuruh, tapi dia yang nyuruh. Oke. Apalagi ya? Oh, udah sih. Apaan ya? Enggak sih, udah itu aja. Oh, ada lagi cerita. Jadi gini guys, waktu itu aku lagi naik lupa. Oh, aku lagi duduk di ini apa namanya? Lobi kampus. Nah, itu tuh aku lagi sendiri, tapi depan aku tuh kayak tetep banyak orang gitu, ada orang-orang gitulah. Tapi untungnya aku kayak pakai masker gitu, kayak gitu. Terus ada orang lewat, tiba-tiba setuk gitu kan. Aku langsung kayak set, lihat ke bawah situ kan, kayak depan aku kayak set gitu. Earphone dia jatuh, tahu kan maksudnya earphone terus kebelah guys, udah bukan kebelah sih, copot, kayak isi organnya nih dalamnya lepas gitu. Terus aku kayak aku pernah mengalami seperti itu gitu kan. Tapi aku melihat orang ini dengan kemeja putih, celana hitam, membawa tas mas-mas yang sangat gagah. Kayak earphone-nya jatuh, dia ngambil dengan kayak ya gitu. Aku ngeliat banget guys mukanya sekecewa itu, yang kayak ya itu kayak. Terus aku kan orangnya nggak bisa nahan tawa ya, jadi aku kayak gitu. Tapi mungkin orangnya nggak nyadar, cuman orang-orang di depan aku langsung ngeliatin aku gitu loh, kayak langsung ngeliatin. Terus aku kayak berusaha menahan tawa, tapi itu kayak menurut aku itu lucu banget gitu. Soalnya mungkin orang-orang yang depan aku tidak melihat ekspresi orang itu, tapi aku melihat jelas dengan ekspresi mas-mas itu yang kayak langsung kayak. Terus dia pungut itu yang namanya earphone, hancur. Terus dia udah gitu aja sih. Cuman aku kayak aku sedikit ketawa, cuman kayak orang-orang depan aku tuh kayak bukan mengingatkan, kayak auranya sangat kencang untuk kayak stop ketawain orang itu, kayak nggak tahu deh. Pokoknya gitu. Makasih ya Kak Ansor aja. Udah nonton Mufasa belum? Gendis tuh ngajakin aku mulu. Saya kayak di mana-mana tuh kita melihat proyekan Musafa terus kan. Mufasa. Musafa. Apa sih tadi nama filmnya? Lupa jadinya. Ya pokoknya tau lah yang itu kan, yang singa-singa itu. Mufasa apa Musafa? Apa sih? Mufasa. Pokoknya itu guys. Terus udah, tapi aku kayak belum nonton. Nanti deh, makasih ya Kak Dok.
cerita nabung nih, enggak, itu di PM aja, itu malu aku, nanti aja lah. Efek ngantuk emang kelihatan ya, ngantuk ya. Makasih ya Kak Babay atas komodonya. Bisa awas gak komodonya? Mau lihat baca komen nih. Lucu deh kamu malam ini. Oh malam ini doang. Oke, thank you. Makasih ya Kak Holik. Terus cerita apa lagi ya? Makasih ya Kak Raditku ya. Dukung siapa jadinya? Gak bisa ngomong guys, tiba-tiba kayak gitulah. Cerita keseruan NF kemarin. Sumpah tadi sebelum aku nge-live, kan aku lagi ngeliat TikTok ya. Aku ngeliat yang Nace ceritain Lily jatuh. Lily, kalian udah tau belum sih yang Lily jatuh itu? Yang kursinya jatuh. Supaya itu ngakak banget tau. Makasih ya Kak Dinda. Kak Dinda tidur, Kak Dinda. Udah Kak Dinda, udah stop. Terus tuh kayak gitu. Itu ngakak banget tau. Maksudnya kan Lily kan di belakang aku ya. Itu kayak orang-orang di sebelah aku nih udah mulai bergugur-gugur juga kan, kayak kalau nggak salah itu udah nggak ada Cilia deh. Masih ada ya? Masih ada apa enggak ya? Nggak tahu deh, pokoknya udah lumayan berguguran gitu deh pas yang SSK itu. Makasih ya Kak Gamcul. Tiba-tiba nggak tahu si Lily bertingkah apa, kursinya merosot. Awalnya merosot doang gitu loh, yang kayak kursinya kan mereka kan kayak ada tingkatan gitu kan, jadi kayak ya mereka harus berhati-hati kalau nggak bisa jatuh gitu. Karena aku di paling bawah, aku mah nggak bakal jatuh gitu ya, mereka yang bakal jatuh gitu. Nggak tahu Lily mundur-mundur apa gimana, kursinya kayak glek gitu, jadi kayak udah mau jatuh. Di situ kita kayak hati-hati Lily hati-hati gitu, majuan aja. Tiba-tiba dia berdiri, kursinya jatuh, kursinya ngejeledak ke LED belakang gitu kan. Terus di situ kita ya Allah gitu. Di situ kayak mau bantuin nggak bisa, jadi kayak cuman gimmick doang, kayak awas gitu doang kan, cuman gitu doang. Terus kayak gitu kan Kak Kristi ngomong gini, udah Lily nggak usah diambil bangku, yang nggak usah diambil, dia tetap turun tuh Pak ke bawah panggung, dia tarik lagi itu bangkunya ke atas. Oke Lily. Terus yang kayak mana ya, mukanya udah bengep dengan air mata, terus segala kursinya jatuh gitu loh. Kayak udahlah, aku capek sama Lily gitu. Lily banyak sih ke ininya, ke kayak kita kan lagi nunggu nih mau JR gitu ya, aku duduk di bawah, dia lagi berdiri gitu kan ke dapetan sinar gitu dia kayak mukanya deh. Aku gini kan kayak siapa sih ini gitu kan. Aku kayak susah mengenali muka dia gitu loh, karena mukanya kan berubah-ubah kan. So ini Lily ya, so ini so aku bilang, Li muka kamu kok berubah gitu kan. Terus dia langsung gini, kakak adalah orang ke, nggak tahu dia nyebut kakak orang ke berapa yang kayak menyebutku kalau mukaku berubah-ubah gitu. Terus dia kayak, tapi Li beneran ini mukanya beda lagi nih Li gitu kan. Tapi yang beneran guys, dia mukanya 1000 muka ya, gimana sih nggak tahu deh. Terus pokoknya di situ dia terlihat sangat amat cerah, bukan kayak nggak tahu deh, soalnya sumpah Li muka kamu beda itu kan. Terus dia kayak, iya Kak Anin. Terus yang kayak iya deh iya gitu. Lily tuh apa ya, nggak tahu deh, dia kayak, Lily kamu ganti muka di mana sih Lily, kamu punya ini ya, spare part muka. Kayak Lily tunjukkan keahlian muka 1000mu itu Lily. Terus
Kamu nangis gak kemarin? Nangis gak ya? Nangis kecil gitu loh guys. Aku gak bisa nangis yang deras air mata gitu, kayak hujan samarkan deras. Itu Lili juga tuh. Keunikan Lili banyak. Cilia deh sebelahku, banjir air mata. Paling banjir Cilia. Masalahnya gini guys, ini kan Alia, Kamanda, Kak Kristi, aku, Cilia di sini. Nih udah nih, Cici ini nih udah paling banjir air matanya. Tisu tuh kayak udah nggak terhitung berapa yang diambil. Semua tisu yang ada di Kamanda udah habis gitu. Kamanda juga ada nangis-nangisnya gitu. Cuman kayak ini Cilia tuh yang bener-bener kayak stok air matanya belum, masih banyak gitu. Terus sebenarnya aduh lucu sih kalau diceritain nih Kak, kan Kak Kristi kan dipanggil nomor 2 ya, itu kan udah lama banget, mungkin udah setelah 2 jam nih kayak akhirnya Kak Kristi maju gitu kan. Cuman di 2 jam itu aku duduk samping Kak Kristi, kayak Kak Kristi kayak mau meluk temennya nggak bisa kan, maksudnya mau memeluk Kak Atin, mau memeluk Kak Marsha jauh seberang gitu kan. Lama-lama mungkin Kak Kristi ini kali ya, kayak aduh gue nggak bisa meluk temen gue, kayak dia kayak aduh temen aku jauh semua, nggak bisa aku peluk dari tadi gitu kan. Kak Kristi cuman bangun duduk lagi gitu kan. Jadi kayak yaudah deh gue peluk lo aja gitu. Terus aku yang dipeluk gitu kan, kayak oke Kak, oke. Kayak bayangkan saja kalau aku Kak Atin, Kak Marsha, Kak Cikre gitu, kayak gak peluk aku aja Kak, sering-sering peluk aku kayak gak Kak Kristi, bercanda Kak Kristi kayak gitu. Pokoknya ini nomor 2 nih, Kak Kristi udah sangat siap, kayak ayo gue udah siap maju nih, kayak Kak Kristi kayak, ayo panggil gitu, kayak sabar Kak, sabar. Dari nomor 3 nih Kak Kristi kayak Angelina Kristi belum Kak, sabar 2. Terus kayak aku, Kamanda, Alia udah pegangin aja nih, itu udah siap gitu loh. Kayak gimana rasanya dipeluk Kak Kristi, ya udah gitu, kayak seneng. Apalagi Cilia nih yang di sebelah aku nih, kayak udah wah mix feeling sekali gitu kan. Sebelah kananku nih kayak aduh Cilia tuh yang kayak duduknya nih udah nggak beraturan, udah yang begini, udah yang samping kanan samping kiri, udah kayak udah lap air mata 1000 kali gitu. Kayak pokoknya experience aku duduk di cat sebelah Kak Cilia dan Kak Kristi itu experience yang sangat tidak bisa aku lupakan guys gitu. Jadi menurut aku cat yang paling worth it adalah cat aku, iya gitu ya. Cat 1 kayak nggak ada apa-apanya, naik sini nggak bercanda. Cat 9 tuh beneran membuat paguyuban itu gak sih? Beneran membuat komunitas Cat 9 gak sih? Aku cerita apa lagi ya? Apa yang harus kuceritakan ya? Nin, kamu kemarin jujur kayak anak kecil lagi pensi. Iya lagi, aku ngeliat videonya kayak kenapa aku bocil sekali, aku kan udah mau 20 tahun, kayak masa aku kayak umur 12 sih gitu kan nih. Kayak dance party aduh. Ya kan gak sadar kan kalau aku mau 20. Gimana dong guys, aduh.
Ini seru nggak bawain sekarang para-para? Kan aku udah pernah ya bawain para-para ya, 5 para kan, 5 para aku dulu udah pernah di bonus song yang senternya gendis itu. Tapi yang sekarang lebih seru sih, seru karena habis Nageki. Paling seru lagu apa? Paling seru medley yang abis Sugar Rush juga seru. Abis Sugar Rush, abis itu kan Sweet and Bitter, Choco no Yukue, Baby. Aduh, Baby lagu suka aku kayak I love you baby. Itu suka banget aku. Sugar Rush seru banget. Serunya gimana? Emang gimana lagunya? SUGAR jumping to your racing kasih Sugar Rush gitu. Makasih Kak Reza Gian. Kak nge-like gak sih Kak akunya? Aku di sini nge-like. Makasih Kak Reza Gian. Nge-like ya? Nge-like gak sih? Enggak, patah-patah dikit. Patah-patah dikit. Maaf ya. Maafin enggak? Nge-freeze. Ya bener. Gift buat nge-like ya udah, makanya udah. Enggak usah deh. Nanti nge-like lagi, guys. Apaan sih tadi aku mau ngomong apa sih? Ini hairstylenya milik kenapa pilih hairstylenya kayak kemarin pas Enif? Nggak tahu, aku kayak mau terlihat imut dan menggemaskan aja, jadi kayak yaudah aku hairstyle seperti itu. Iya Kak Dinda ya. Iya. Nin, kamu tumben ini apa sih? Period. Yes, Kak Dinda. Tuh kan Kak Reza Gian. Makasih ya Kak Reza Gian. Kak Reza Gian sombong deh kemarin pas di Enif. Nggak bercanda Kak Reza Gian. Canda Kak Reza Gian. Kak Reza Gian tadu deh nge-lag takutnya akunya Aneh paling seru latihan lagu apa waktu pas Enif? Lagu Sugar Rush paling seru. Kan itu lagu baru kan. Terus kayak nggak tahu kakak kan itu masanya tuh yang gen 11 tuh cuma kayak terima kasih ya Allah atas kesempatannya aku sama Cisintia sebagai generasi 11 bisa membawakan lagu Sugar Rush bareng kakak-kakaknya. Terima kasih gitu. Nggak boleh gitu kan bareng kakak-kakaknya kan, jadi kayak aku sama Cisintia berdua terus kayak aku lagi mungkin kayak Kak Eli kayak melihat teman-temannya semuanya tiba-tiba ada aku, terus tiba-tiba dia gini, udah gede, udah masuk sini, masih kayak udah bareng kakak-kakaknya gitu kan, kayak udah gede itu. Terus aku kayak yes gitu. Oke Kak Eli, makasih ya Kak Radit kuy. Inseki bawain sure, aku bawa ini, aku mau kasih tahu nggak aku bawain lagu apa aja. Jadi aku bawain lagu Inseki, aku bawain Nageki, Imapara, terus apa lagi ya? Lupa, nggak bercanda. Aku bawain lagu medley, bawain lagu aku punya setan nih guys, aku bawain 17 lagu. Sabar, aku lihat dulu catatan aku. Hehe.
Lampuku jatuh gendis. Terima kasih gendis atas nelponnya. Guys, gendis nelpon. Jadi guys, udah biasa belum? Aku pengen, aduh gendis ngapain nelpon sih, dis. Ntar dulu aku jawab gendis lewat sini. Jam 11.18 malam dia nelpon. Iya guys, itu lagi dia. Atau dia tadi habis ngechat aku gitu loh. Ntar dulu. Sabar. Pokoknya kalau nge-like bilang. Soalnya ini kayak di aku tuh nge-like gitu, patah-patah. Aduh. Nge-like ya patah-patah ya. Apa kita end aja ya? Enggak deh, jangan. Kita FYI aku lagi aku bilang gini, woi jangan call, aku lagi live. Terus gendis bilang, aku takut. Kenapa? Aku mau IDN live. Takut kenapa? Aku takut banget abis nonton film horor. Syukurin emang dasar, tahu masih kecil nontonnya film horor. Kalau begini kan aku yang ke inian dia. Pokoknya kalau gendis live ini ya guys, cengin. Oh tadi kan aku pengen nge-spill lagu ya, lagu yang aku bawain. Pertama aku masuk di JKT Festival itu ya, itu semua member. Terus Yurika, Sujuta Chio, oke. Terus di Candyland aku membawakan lagu Sugar Rush medley, itu ada Sweet and Bitter, Chokonokue, sama Baby. Terus di Milky Way aku membawakan lagu Inseki. Terus di Theme Park aku membawakan lagu Nageki Imapara Oni Today. Selanjutnya Oni Today itu yang lempar-lempar frisbee itulah. Di Love Dreams kita membawakan Kimi Suki Rhapsody Part 3 Haji Maruyo Seishu no Lifetime. Encore Seiko Kayo Ogue Diamond 17 Heavy. Ya itulah. Pokoknya total 17 lagu. Kamu ngasih bunga ke Cat 9 kan ya? Satu dong, itu Cat 1 dong yang paling depan. Gimana sih? Kemarin nyari kamu pas Enif gampang banget nih. Iya, orang-orang bilang kayak gitu gara-gara rambut aku seperti itu. Tumben live gak sambil makanin. Sebenarnya ada mangga di luar, ada banyak. Cuman saya males potongnya. Dan aku sebel, ntar aku enggak deh, gak jadi. Mangga apa Sunkist? Sunkist ada, mangga ada. Ada buah apa lagi ya? Gak tahu sih. Itu doang yang aku lihat. Ceritain Kimi itu dong. Apa? Kimi ini, Kimi Koprol. Itu keren banget sih dia. Sekamar sama siapa? Ini lucu banget lagi. Kamu mau ngasih ya? Kau udah nanyain aku
tentang sekamar sama siapa. Jadi aku sekamar sama Ci Cynthia lagi. Itu karena lagu kita banyak yang bareng gitu loh guys. Jadi ya udah, akhirnya kita sekamar lagi. Kan kita selesai tuh jam, kalau saya jam 2 atau setengah 3 baru selesai JR kan. Balik tuh ke hotel. Aku sama Ci Cynthia di mobil udah bilang nih, kayak kita sampai kamar ini ya, mandi tidur gitu. Oh tidak, nyampe kamar kita beraksi guys. Nggak tahu deh, tiba-tiba kayak energinya masih full, terus kita masih kayak bercanda-canda. Itu kayak lama banget bercanda-canda, terus kayak aduh lama. Terus yaudah akhirnya aku mandi. Kayak Ci Cynthia tuh dengan kayak sangat gampangnya ngomong kayak, kamu mandi duluan aja gak apa-apa kok. Aku sebagai orang yang kayak ingin mandi duluan digituin, aku kayak seneng karena aku mandinya lama. Jadi aku kayak, oh nih orang berarti bisa nungguin aku mandi lama. Soalnya dia kayak, pokoknya abis kamu aku mandi gitu. Aku mandi dong, set, udah. Tiba-tiba aku udah selesai nih, udah kamar mandi udah sunyi. Aku lagi bersihin muka deh kayaknya waktu itu. Tiba-tiba dia kayak ada yang ngomong nih kayak, Nin gitu kan. Jadi aku mikir itu Cici dong. Tapi aku rada panik gitu. Jadi aku kayak langsung buka pintu kamar mandi kayak ceklek gitu. Terus aku buka, aku melihat ke kasur, dia tidur sangat nyenyak. Terus aku kayak, hah tidur? Oh mungkin tadi aku halu aja kali ya, ada yang manggil. Yang kayak, terus itu jelas banget kayak, Nin gitu. Terus aku kayak, masa dia tuh tidurnya kayak bener-bener nyenyak banget gitu loh guys. Yang kayak, bahkan kayak aku merasa itu dia lagi di alam bawah mimpi. Terus yang kayak, oke, panik gitu. Ya udah akhirnya aku tidak berani masuk kamar mandi lagi. Aku ya udah, aku di kasur aku sambil kayak main HP gitu. Tiba-tiba dia bangun, tiba-tiba dia kayak setengah sadar bangun, kamu udah gitu kan. Terus aku menanyakan kayak, Cici, aku mau nanya, tadi Cici yang panggil aku bukan gitu? Yang tadi aku lagi mandi terus tiba-tiba Cici manggil Nin gitu. Cici manggil aku bukan? Ya, iya. Tapi setengah sadar gitu. Iya. So kayak, oh alhamdulillah. Abis itu dia kirain aku dia bakal bangun. Enggak, tidur lagi sampai pagi, sampai jam, nggak tahu lagi jam berapa. Oh dia bangun jam 7. Sedangkan ini ada cerita lagi. Banyak deh cerita aku seneng deh kalau lagi cerita begini. Jadi gini kan, aku gini kan, bangunin Cici, bangun Ci, mandi gitu. Tapi kayak dia nggak bangun gitu kan, dia kayak udah capek banget gitu. Kayak kasihan deh. HP dia nih menyala abangku, nggak ada yang mati, tapi HP dia di tangan dia. Aku sama Ci Cynthia adalah orang tertidur, maksudnya tersusah bangun. Ya udah, inisiatif lah aku menyalakan alarm di HP aku dari jam 7 sampai jam 8. Di HP Ci Cynthia pun aku buka kan, kalau misalnya masang alarm dong kan nggak perlu password kan. Jadi kayak ya udah, aku nyalain alarm jam 7 sampai jam 8 juga. Di situ aku ingat sekali dengan kayak di pikiranku kayak, pokoknya dia nggak nyalain alarm sama sekali. Jadi aku kayak, oke, aku menyalakan semua alarm dia jam 7 sampai jam 8. Pagi-paginya nih aku lagi tidur, kedengeran nih orang mandi. Terus aku kayak, oh dia udah bangun, udah ini lagi mandi gitu kayak. Tapi dia udah sempat bangun aku juga kayak, Nin bangun. Terus dia itu kayak, aku baru bangun tuh jam 8. Dengan pedenya dia, aku bangun nih, aku udah langsung mandi, udah siap, udah packing udah semuanya. Aku udah kayak udah seger banget. Terus aku nanya ke Cici bangun jam berapa gitu? Jam 7 gitu kayak. Soalnya tadi alarm aku nyala, aku udah pasang dari semalam. Jangan ngigo deh, itu saya yang pasang alarm Anda. Soalnya, Ci,
nggak ada deh Cici nggak ada, nggak masang alarm, aku yang nyalain semua itu alarm. Aduh, kata aku mah kayak yang bener gitu, kayak enggak, maksudnya pas dia lagi tidur itu, pas aku lagi nyalain alarm, dia tuh sempet kayak agak gerak gitu, dan aku kira itu dia bangun, jadi aku izin gitu kan, aku nyalain alarm ya gitu. Terus dia kayak ya udah, dia nggak respon apa apa, cuman dia kayak gerak gitu, jadi aku kayak mikirnya dia bangun gitu kan. Ya udah, besok paginya dia dengan sangat pede, aku bangun jam 7 dengan alarm aku sendiri gitu. Terus aku kayak diem, itu aku yang nyalain gitu kan. Terus dia kayak enggak, aku yang nyalain sendiri. Aduh ya Allah, kata aku mah kayak, Ci, aku buka alarm Cici nggak ada nyalain alarm sama sekali. Emang iya ya, emang iya gitu. Jadi kayak aku yang nyalain jam 7 Cici bangun alarm Cici sendiri, emang HP aku juga nggak nyala Ci gitu. Terus saya kayak oh, dia ketawa-tawa sambil pakai krim. Oh iya. Aduh, dasar si Cici itu. Ini beraninya di belakang doang. Enggak, aku di depan Cici santai. Udahlah, aku udah up dengan teman-temanku. Maklum udah tua, nggak boleh gitu, aku juga udah tua. Lanjut, udah guys, aku aus. Udahlah ya, udah sejam, udah jam tuh. Kata mami aku, makasih Kak Reza Gian atas motor sportnya. Gendis lagi live nggak ada muka, wah. Nggak ada muka, emang tuh orang bener-bener. Yaudahlah guys, aku bacain top gifter udah 1 jam dari yang ke 13. Yang 13 ada Kadinda Putri Aginta. Terima kasih ya Kadinda, tolong dikondisikan Kak teriak-teriaknya Kak. Gak bercanda Kadinda. Anen gak bercanda Kadinda. Yang ke-12 ada Kak Abimanyu, makasih Kak Abimanyu. Yang ke-11 ada Kak Raihan Akbar, makasih Kak Raihan Akbar. Yang ke-10 ada Kak Fernanda Putri, makasih Kak Fernanda Putri. Yang ke-9 ada Kak Andra, makasih Kak Andra. Yang ke-8 ada Kak Raditku 11, makasih Kak Raditku 11. Yang ke-7 ada Kak Gamculnya Kimchi, makasih ya Kak Gamcul. Yang ke-6 ada Kak Ansornya aja Kak, makasih ya Kak Ansor. Yang ke-5 ada Kak Majid Kunin, terima kasih Kak. Yang ke-4 ada Kak Babay, makasih ya Kak. Yang ke-3 ada Kak Dok, makasih Kak. Yang ke-2 ada Kak Rangga. Yang ke-1 ada Kak Reza Gian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama ini. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Besok pagi Sapa Medan ya. Lihat nanti. Besok masa aku libur guys, jadi kayak aku bangun pagi nggak ya gitu. Bangunin ya supaya untuk menyapa. Seru banget dengar cerita Anin, ada gestur gerak tubuhnya. Ya besok aku pakai body wave gitu deh, kayak aku kayak iya gitu kayak. Yes, oke. Bye. Selamat malam. Jangan lupa mimpi yang indah. Tadi aku mimpi temen aku, tapi ini parah sih. Aku belum cerita lagi ke temen aku kalau aku mimpi ini. Kayaknya abisnya aku bakal cerita deh ke temen aku. Sumpah. Aku ceritanya ini lumayan kayak mengerikan. Oke. Bye. Sorry, saya habis nih lama-lama cerita mulu.